pada tahun 70-an hingga 90-an. Patung hasil produksi para perajin di Desa Jagapati, Angantaka dan Sedang sangat terkenal. Masyarakat, terlebih wisatawan sangat menyukai patung desa tersebut yang berwujud nelayan mencari ikan menggunakan jaring, nelayan mancing serta bapak tua dengan kurungan atau ayam jantan dalam sangkar. Maka tak heran, hampir seluruh masyarakat terlibat dalam produksi patung berbahan kayu itu. Baik, sahabat Bali Travel News TV, kita berada di kawasan JAS, JAS, artinya Jagapati, Angantaka, Sedang. Ini 3 daerah ini berada di kawasan Kabupaten Badung ya. Nah, ini, coba Anda lihat ini, kalau Anda lihat seperti ini, model patung seperti ini, patung seorang kakek tua tengah memberikan makanan ke ayam yang dikurung ini. Nah, ini adalah produk khas daripada JAS, kawasan JAS Jagapati, Angantaka, Sedang. Nah, ini juga ada patung pengangon bebek ya, penggembala bebek, apa itik, apa ya, ini juga khasnya daerah ini. Nah, sekarang saya dengan Bapak Nyoman Sutapeng ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Beliau adalah ketua perkumpulan JAS, artinya perkumpulan para perajin di daerah ini yang sudah berkarya sudah puluhan tahun ya Pak nggih? Nggih, puluhan tahun. Tapi sayang sekali lambat laun kondisi ini tidak semakin baik. Artinya geliat perajin di daerah ini semakin hari semakin tidak terdengar lagi Pak ya. Betul, semakin Kalau suram. ya semakin suram, katakanlah sudah mati suri Pak ya. Betul Pak. Padahal dulu zaman 90-an sudah kejayaannya sudah 70-80-an ya. Coba Pak Man cerita sedikit tentang itu. Ya, terima kasih Pak. Yang bisa sampaikan karena apa namanya, pada awalnya ini memang kita menekuni, menggeluti ini sebetulnya terjadi dari generasi sebelumnya dia. Oh gitu, dari, turun-temurun Pak, betul, keahlian ya, untuk membuat patung ini. Betul, ya. Ini turun-temurun. Awalnya memang ini menjanjikan sekali, setiap kita produksi kita udah dapat income gitu. Ya, artinya jadi andalan untuk pemasukan lah ya, penghidupan. Betul, ya. Karena banyak apa namanya anak-anak di sini, termasuk saya sendiri, dulu biaya sekolah dari kerajinan patung ini Pak. Nah terus apa namanya, begitu terjadi ini, saya juga beralih ke usaha ini, tidak mencari yang lain. Kita berusaha ini, tetapi tidak tahu kondisinya seperti apa yang sekarang, apalagi dengan terjadinya bom Bali. Nah, itu mulai kelihatan menurun dan semakin menurun. Barangkali yang kita tidak bisa mengikuti tren. Ya, tren itu. Ya. Jadi kita fokus dengan tradisi yang seperti ini. Mungkin tradisi ini yang mulai ditinggalkan. Ya, zaman sekarang kita tidak, ya betul Pak, tidak bisa mengikuti selera pasar lah. Selera pasar. Ya. Sehingga ini boleh dikata mati suri lah sekarang Pak. Apalagi dengan adanya bom Bali, kemudian apa namanya yang kemarin COVID itu. COVID ya. Ya betul-betul udah 2,5 tahun kita kena COVID ya, terus perhatian pemerintah Pak bagaimana Pak? Meskipun apa namanya, mungkin Pak seperti katakan tadi ada dari dinas terkait, Disperindak, Disparda atau sebagainya. Sejauh ini apakah itu memberikan arti yang signifikan sehingga tidak terlalu lama mati suri? Begini Pak, mungkin kalau saya rasa sendiri, kalau apa namanya, peran pemerintah untuk membantu kita pengrajin, saya rasa sudah cukup. Ya. Cukup ada gitu loh, banyak. Ya. Cuman barangkali kita yang dari masyarakat lah yang apa namanya belum bisa mengikuti. Tetapi juga satu sisi memang
ide-idenya dari pemerintah kita lumayan untuk membantu kita. Tapi pasar sejatinya tidak merespon ini ya. Betul. Cuman mungkin dalam kebijakan itu perjalanannya tidak semulus yang kita inginkan. Tidak gitu. semulus di atas kertas, Pak ya. Betul ya. Oke, sekarang ini kira-kira harganya ini berapa, Bapak anunya? Kalau di sisi harga barangkali patung-patung seperti ini, Pak, ya. Kalau seperti ini dengan apa namanya lama kerjanya kita dengan biaya yang gini minimal sebetulnya harga 750 itu baru bisa untuk kita produksi ya. Karena hitungannya untuk bekerja patung seperti ini ya sekitar 5 sampai 7 hari. Kalau untuk seperti ini apakah itu tidak terlalu mahal, Pak, misalnya untuk bisa dipasarkan, Bapak lempar ke Gianyar, ke pasar Seni Sukawati ya, sehingga dari sisi apa namanya jangkauan itu bisa lebih terjangkau lah dengan itu. Ya betul, Pak. Ya. Ini memang bahasa seni, bahasa kerajinan itu kan terlihat dari bagaimana prosesnya untuk berproduksi gitu. Kita tidak bisa buru-buru cepat untuk selesai, tidak bisa karena ini memang betul-betul rumit barangnya. Ya. Artinya bahasa art dan bahasa komersialnya tidak ketemu ya, Pak ya? Betul, itu mungkin ya. Betul ya. Sehingga Bapak tidak bisa menjual ini yang ada katakanlah yang bisa dijangkau oleh turis domestik sehingga bisa dia dipasang dibawa sebagai oleh-oleh ke rumah dengan 750.000. Ya. Tapi kalau dinilai dari sisi harga ya, Pak ya, dari tingkat kerumitannya sebetulnya masih kurang. Masih kurang ya. Ini kayu apa, Pak? Kayunya? Ini bukan dari kayunya untuk produksinya. Ya, ini dasar kayu, bahan bakunya kayu apa nih? Kayu suar. Oke. Bahan bakunya kayu suar pilihan, terus kemudian yang utamanya ini kan proses mengerjakan. Ya, lama kerja Pak, katakan dari 10 hari. Ya, sudah. Sewa tukangnya 100.000 lebih, Pak. Seharusnya ya, makanya itu harga segitu sebetulnya belum masih rugi itu, Pak ya. Masih baru apa namanya? Ya, penting bisa gitu. Ya, yang penting bisa jalan, bisa laku, tapi nggak ketemu juga ya yang bisa benar-benar pas ya harganya ya. Itu salah satu kendala. Tapi untuk pemerintah barangkali bisa ya menjadikan ini semacam bapak angkat lah atau masing-masing perusahaan yang ada di Kabupaten Badung itu bisa mendisplay memajang produk Bapak di hotelnya atau di masing-masing kamarnya dengan angka 750 ya rasanya terjangkau lah. Betul, Pak. Saya juga udah ada showroom di apa namanya di Puspon. Ya, itu ada banyak di apa namanya displaynya di situ ya. Barang-barang saya di situ banyak. Cuman juga lakunya lama. Lakunya juga nggak ada gitu. Ya, memang dipajang seperti itu. Udah deket istilahnya orang. Ya, tamu-tamu Pemda Badung ya. Tapi untuk apa namanya customer yang mau beli itu agak sulit. Semakin lama semakin panjang ya mati surinya. Terus sekarang ini jumlah perajin ini ada berapa, Pak? Sebetulnya kalau perajin itu, Pak, pemukir ini kan otodidak dari dulu memang banyak. Cuman karena tidak menjanjikan ditinggal. Jadi dia otomatis ditinggal ya. Jadi Bapak kira-kira generasi terakhir ini termasuk saya pun udah lari ke pertanian. Kita sambilan ke pertanian. Apalagi teman-teman yang gini dia udah jadi sopir, jadi guide, jadi satpam, yang gitu-gitu udah pada lari. Artinya nanti kemampuan mengukir dari 3 daerah ini, Jagapati, Angantake, dan Sedangna akan punah ya, apalagi Bapak yang terakhir, terus anak-anaknya kan tidak mungkin yang mengikuti hal-hal yang tidak menjanjikan seperti ini. Betul, Pak. Kalau memang ini tidak cepat di istilahnya apa namanya dibantu akan punah nih, Pak. Itu udah pasti akan punah. Udah pasti akan punah. Tetapi
kalau memang bisa istilahnya ini disalurkan barang-barang. Kadang-kadang ini apa namanya tuh, kegiatan kita mengasihkan gitu. Kalau kita ada istilahnya barang ini bisa laku terjual, atau ada customer, atau ada yang memuji aja lah Pak. Ada yang memuji aja, kita ada semangatnya untuk ya. Ada semangat untuk berkarya lagi. Betul Pak. Tapi lama-lama semangat juga tidak akan lama-lama akan padam juga kalau tidak diimbangi dengan ada income-nya. Mudah-mudahan Pak, keterangan Bapak ini didengar oleh pihak-pihak terkait di Sperindak, tidak hanya di Kabupaten Badung, juga di Pemerintah Kota Denpasar, di provinsi, di Kranasda, atau ke Ibu Gubernur PJ atau mantan Ibu Gubernur, Ibu Koster, sehingga Bapak diikutkan segala macam kegiatan, pameran, apa kayak segala macam ya. Mudah-mudahan ini ada titik temunya sehingga tidak punah ya Pak ini. Kasihan sekali sebab ini sebuah warisan budaya yang luar biasa. Ya Pak, terima kasih juga Pak. Itu harapan kami. Apa namanya? Yang penting sebetulnya barang kita ada yang minat, ada yang menyalurkan, ada yang menikmati hasil karya. Biar kita tidak hanya bisa berproduksi, tapi kita tidak bisa menikmati. Tidak ada penyaluran. Artinya ada feedbacknya lah, ada umpan baliknya Bapak menyalurkan, ada rasa apresiasi lah. Apresiasi tidak hanya sebatas pujian bahwa, tapi yang lebih real bahwa barang-barang seperti ini bisa menghasilkan nilainya, nilai uangnya pastinya. Terima kasih Pak Sutapeng ya. Semoga kekayaan ini tidak punah dan semoga yang mendengarkan ya, pihak-pihak terkait yang berwenang, yang mempunyai kebijakan, kekuasaan bisa melakukan sesuatu lah yang sangat signifikan untuk 3 daerah ini, Jagapati, Angantake, dan Sedang. Terima kasih sahabat Bali Travel News TV. Demikian bincang singkat saya dengan Pak Sutapeng. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like-nya.